Lagi-lagi harga BBM naik dan ini bukan cuma sekedar kabar biasa tapi cukup bikin kaget di Senin pagi. Nah, PT Pertamina resmi menaikkan harga beberapa jenis BBM. Dengar tuh Val, pemerintah naikin bensin itu karena ada alasan yang logis. Subsidi digunain untuk sektor yang lebih produktif buat kelangsungan ekonomi kita ke depannya. Logis buat siapa ya? Lihat, ayah tuh cuman kemakan berita mentah-mentah tanpa cari berita dari sumber lain yang lebih valid dan berdasarkan data. Udah, cukup. Kalian gak usah berdebat tentang sesuatu yang belum tentu merubah ekonomi kita. Ini tuh soal cari kebenaran, Bu. Sosmed jadi jembatan buat kita untuk bersuara. Kita bisa lihat fakta di lapangan, bukan hanya sekedar framing pemerintah di TV. Masuk. Val, lihat deh grup WA, katanya besok bakal ada aksi demo besar-besaran. Iya, aku juga lihat di TikTok, katanya BBM bakal langka. Tapi barusan aku lihat di TV, katanya stok bensin aman. Jadi yang bener yang mana sih? Nah, itu yang bikin bingung, karena informasinya beda-beda. Alia jadi bingung harus percaya siapa, sementara kalian berdua cuma lihat info yang biasa kalian lihat. Loh, emangnya salah kalau kita waspada? Iya, kita cuma nggak mau dibohongin. Gak salah, tapi kalau semua info langsung dipercaya tanpa dicek dulu, itu yang bahaya. Hai guys, ramai juga ya. Kira-kira mereka lagi bahas apa nih? Mereka percaya sama berita yang belum jelas kebenarannya. Dan ayah percaya semua berita yang ada di TV. Kayaknya kalian semua punya sumber informasi yang berbeda. Tapi kalian sama-sama yakin bahwa pendapat kalian yang paling benar. Ya karena Om lihat beritanya jelas, ada narasumber dan ada datanya. Tapi ayah cuma lihat apa yang ditayangin di TV. Kalau TV gak bahas dari sisi lain, ayah juga gak akan tahu. Itu namanya agenda setting. Media bisa nentuin isu mana yang dianggap penting sama masyarakat. Berarti tanpa sadar Om cuma fokus sama apa yang ditampilin media. Makanya setiap media itu punya fokus yang berbeda. Tapi kalau di media sosial itu beda lagi. Beranda aku isinya orang-orang lagi pada protes soal BBM. Sama aku juga, semua yang muncul di FYP ku ngebahas itu juga. Kok bisa ya? Soalnya di FYP ku banyak yang bilang kalau kebijakannya itu wajar. Itu karena algoritma kalian ngeliatin konten yang beda-beda. Kalau dalam komunikasi massa, itu biasa disebut sebagai filter bubble. Kalian sering dikasih konten sesuai dengan kebiasaan kalian. Pantesan aku ngerasa semua orang setuju sama pendapat aku. Ya wajar dong, di grup WhatsApp aja semua orang bilang bensin bakal langka. Iya, makanya aku juga langsung percaya. Percaya begitu aja tanpa cek sumbernya. Karena banyak yang ngirim berita yang sama. Iya, itu contoh echo chamber. Informasi yang sama diputar terus di kelompok yang sama, sampai dianggap benar. Jadi belum tentu benar walaupun banyak orang yang bilang gitu. Persis kayak gitu. Tapi jujur aku jadi bingung, TV bilang aman, sedangkan media sosial bilang itu barang langka. Ibu juga bingung kalau dapat informasi yang beda-beda. Itu hal yang normal kok. Dalam teori komunikasi, itu disebut cognitive dissonance. Saat ada dua informasi yang bertentangan dan kita nggak tahu harus percaya yang mana. Nah itu yang aku rasain dari tadi. Kalau gitu, kenapa nggak banyak orang yang ngomong kalau mereka itu sebenarnya ragu? Mungkin takut disalahin? Atau takut dibilang nggak peduli. Takut dianggap beda sendiri. Itu namanya spiral of silence. Orang lebih pilih diam karena takut pendapatnya nggak diterima sama kelompok. Padahal bisa jadi sebenarnya setiap orang itu punya pendapat yang berbeda. Jadi selama ini kita sibuk membahas sumber informasi masing-masing ya? Ya aku terlalu cepat menganggap media sosial itu selalu salah. Dan aku terlalu cepat menganggap TV pasti berpihak. Sama, gak semua yang viral itu bener. Berarti yang penting bukan TV atau media sosialnya, tetapi cara kita menyaring informasinya. Setuju, karena kalau kita gak kritis, kita bakal terjebak di dinding kaca yang kita bangun sendiri.